Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara pendengar Taklim Cahaya Salam yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Dalam kesempatan ini, marilah kita bahas soal tempat tidur dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur. Saudara pendengar, tempat tidur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah sederhana, berupa kantong kulit yang diisi sabut. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, sungguh tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kantong terbuat dari kulit binatang yang diisi sabut. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadis itu senada dengan yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Muhammad bin Ali bin Husain yang mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha. Jika bermalam di rumah Hafsah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas kain mori yang dilipat 2 kali lipat. Namun, beliau tidak suka tidur di tempat yang empuk. Muhammad bin Ali bin Husain radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa seseorang bertanya kepada Hafsah, seperti apakah tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika di rumahmu? Hafsah menerangkan kain mori yang dilipat 2 kali dan beliau tidur di atasnya. Lalu Hafsah mengungkapkan, pada suatu malam saya beranggapan bahwa jika saya melipatnya 4 kali, niscaya tempat tidur itu menjadi lebih empuk. Maka saya melipatnya 4 kali. Namun saat terbangun beliau bertanya, apa yang engkau siapkan untuk tempat tidurku tadi malam? Saya menjawab, itu memang tempat tidur engkau, hanya saja kami melipatnya 4 kali supaya lebih empuk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalikanlah seperti semula, sebab keempukannya telah menghalangiku untuk bangun sholat malam. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara pendengar, setiap menjelang tidur malam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Setelah itu, meniup kedua telapak tangan beliau dan mengusapkannya ke semua bagian tubuh yang terjangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuhnya. Beliau sebanyak 3 kali. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, setiap akan tidur malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyatukan kedua telapak tangan beliau sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian beliau meniup kedua telapak tangannya. Selanjutnya, beliau usapkan kedua telapak tangan itu ke semua bagian tubuh yang terjangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuh beliau. Hal itu beliau lakukan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai, dan Ahmad. Cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidur selalu miring ke kanan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabat agar tidur dengan posisi miring ke kanan. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu dan berwudu seperti wudu untuk mengerjakan sholat, tidurlah miring ke sebelah kanan dan berdoalah kepada Allah. Wahai Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu. Aku perlindungkan punggungku kepadamu karena rasa harap dan cemas kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri selain hanya kepadamu. Wahai Allah,
Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan, dan beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hal posisi tidur, kita dilarang tengkurap. Ya'is bin Taikha Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayahnya pernah bercerita, ketika aku tidur tengkurap di masjid, tiba-tiba ada seorang yang membangunkanku seraya berkata, sungguh tengkurap itu suatu hal yang dimurkai Allah. Kemudian aku melihat ternyata orang tersebut adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita juga boleh tidur telentang. Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ia melihat Muhammad Rasulullah SAW pernah telentang di masjid dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nabi Muhammad SAW juga pernah tidur telentang, tepatnya ketika tiduran di masjid. Abbad bin Tamim mendengar cerita dari pamannya bahwa sesungguhnya ia pernah melihat Rasulullah SAW berbaring di masjid sambil meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Demikianlah, saudara, tempat tidur dan sunnah tidur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian dulu urian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.